Data yang kalian dapatkan dari hasil penelitian kalian harus diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi data kuantitatif yang bisa diyakini kebenarannya untuk mengukur indeks keberhasilan dari pelatihan yang kalian lakukan. Oke, tanpa ini ya memperpanjang pembukaan, kita persilakan saja kepada Vina. Ibu berharapnya nanti idealnya sih ada perwakilan dari masing-masing kelompok ya yang akan mengikuti materi ini, sehingga kalau ada pertanyaan, ada kebingungan bisa nanti langsung ditanyakan kepada Vina maupun kepada Ibu sendiri ya. Silakan kepada Vina untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya. Udah kelihatan kan share screen-nya? Kelihatan. Nah, yang pertama, seperti yang dijelaskan Ibu tadi malam, setelah melakukan pelatihan itu teman-teman bakal mengevaluasi, ada 3 jenis. Yang pertama ada evaluasi perilaku, yang kedua ada evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi reaksi. Nah, yang pertama kita bahas tentang evaluasi reaksi terlebih dahulu. Format untuk evaluasi reaksi ini sebenarnya bisa teman pilih sendiri sesuai yang teman inginkan. Tapi kelompok saya sebelumnya pakai format yang seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di contoh lembar evaluasi reaksi yang kami pakai di pelatihan sebelumnya. Lembar evaluasi reaksi ini teman-teman berikan setelah melakukan pelatihan, setelah pelatihannya selesai, setelah penyampaian materi, pas pesertanya mau pulang, baru dibagikan lembaran evaluasi reaksinya. Nah, formatnya tadi seperti yang saya bilang, boleh terserah pakai format yang manapun. Di buku PRE itu ada banyak contoh format penilaian evaluasi reaksinya. Kalau yang kami pakai, contohnya seperti yang teman-teman lihat di screen. Yang pertama ada pertanyaan tentang penilaian materi. Yang kedua ada pertanyaan mengenai tentang pemateri. Yang ketiga ada tentang fasilitas. Dan yang terakhir ada bagaimana penyusunan program pelatihan. Nah, di poin pertama ini tentang penilaian materi itu mencakup tentang kebutuhan, keuntungan, dan lain-lain. Kalau penjelasannya terlalu cepat, boleh bilang ya. Nah, yang kedua itu penjelasan tentang pemateri juga mencakupi beberapa aspek, misalnya pengetahuan dari pematerinya, mengenai materi yang disampaikan, ataupun cara penyampaian dari pematerinya sendiri. Yang ketiga itu ada tentang fasilitas. Kalau misalnya teman-teman melakukan pelatihan itu di luar, misalnya di gedung aula fakultas atau di tempat lain, itu pasti ada kenyamanan yang perlu diperhatikan untuk pesertanya, ada kemudahan ataupun fasilitas-fasilitas lain yang teman-teman berikan kepada peserta pelatihan. Dan yang terakhir itu tentang jadwal program pelatihan mulai sampai terakhir itu kan ada rundown-nya. Nah, dari rundown itu juga perlu dinilai dari peserta pelatihannya. Kemudian untuk penilaian dari setiap aspek dari reaksi ini, kami menggunakan 5 penilaian. Yang pertama ada sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga biasa, kemudian tidak baik dan sangat tidak baik. Untuk rank penilaiannya itu sangat baik nilainya 5, baik 4, biasa 3, tidak baik itu 2, dan sangat tidak baik itu 1. Jadi mulai dari sangat baik sampai sangat tidak baik itu penilaiannya dari 5 sampai 1. Nah, kemudian setelah lembar evaluasi reaksi kegiatan ini diberikan kepada peserta pelatihan, nanti akan hasilnya teman-teman dapatkan, kemudian dapat dikonversikan menjadi bentuk tabel seperti ini. Nah, ini cara interpretasi evaluasi reaksi kegiatan yang teman-teman dapat dari yang sudah diberikan oleh peserta pelatihan.
Kemudian yang pertama, di kolom yang pertama itu teman-teman buat berapa banyak subjek pelatihan yang teman-teman laksanakan. Kalau kami waktu itu ada 9 orang peserta. Kemudian di kolom selanjutnya itu ada aspek-aspek apa saja yang teman-teman nilai dari reaksi kegiatan yang teman-teman masukkan sebagai lembar reaksinya. Karena kami pakai 4 aspek, yaitu materi, pemateri, fasilitas, dan jadwal pelatihan. Jadi kami cantumkan penilaiannya di tabel untuk interpretasi. Nah, bentuknya seperti ini. Yang pertama, subjek pertama, hasil penilaian subjek pertama tentang materi dari pelatihan yang teman-teman lakukan itu dia menilai pelatihannya dari aspek materi biasa, kemudian dari aspek pemateri biasa, aspek fasilitas baik, dan aspek jadwal pelatihan itu baik. Sampai subjek terakhir itu cara mengkonversikan hasil dari lembar evaluasi reaksi yang teman-teman dapat menjadi bentuk tabel seperti ini, itu caranya sama dari subjek pertama sampai subjek ke-9 sesuai respon mereka terhadap lembar evaluasi reaksinya. Kemudian setelah didapatkan hasil tabel seperti ini, teman-teman boleh lanjut ke tabel berikutnya, itu interpretasi untuk pengambilan kesimpulan bagaimana kualitas dari pelatihan teman-teman berdasarkan lembar evaluasi reaksi dari peserta pelatihannya. Yang pertama itu ada kategori, karena kelompok kami menggunakan 5 kategori, jadi di kolom kategorinya ada mulai dari sangat baik sampai sangat tidak baik. Kemudian ini untuk di kolom selanjutnya ada aspek jenis-jenis aspeknya. Nah, 2 ini bisa kita lihat dari berapa banyak subjek yang memilih dari aspek materi ini 2 orang. Misalnya yang pertama kan penilaian kategorinya itu sangat baik. Jadi berapa orang dari seluruh subjek pelatihan teman-teman itu yang menilai aspek materinya sangat baik. Nah, bisa dilihat di tabel yang ini, jumlah subjek yang memilih aspek materi itu kategorinya sangat baik, ada 2 orang. Yang pertama ada subjek ke-5 dan subjek ke-7. Kemudian bisa teman-teman buat di sini ada berarti 2 orang subjek dari pelatihan yang memilih kategori sangat baik untuk aspek materi. Selanjutnya untuk aspek pemateri menggunakan cara yang sama. Berapa banyak subjek pelatihan yang memilih kategori baik pada sangat baik pada aspek pemateri. Yang pertama ada subjek kedua, yang kedua ada subjek ke-7 dan subjek ke-8. Jadi ada 3 orang subjek yang memilih kategori sangat baik untuk aspek pemateri. Nah, cara yang sama untuk kategori-kategori lainnya dan dari aspek-aspek lain seperti aspek fasilitas dan jadwal pelatihan itu cara menghitungnya tetap sama. Kemudian untuk mencari rata-rata, pertama perlu kita total terlebih dahulu. Cara mencari totalnya yang pertama, ini kan jumlah subjek yang memilih kategori sangat baik pada aspek materi itu ada 2 orang. Kemudian kita kalikan dengan penilaian per kategori dari yang teman-teman pakai. Kami pakai sangat baik, itu nilainya 5, jadi bisa dikalikan 2 dikali 5, itu 10. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Kak. Enggak ada. Kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, lanjut 2 dikali 5 itu 10. Kemudian untuk aspek materi pada kategori baik itu ada 6 subjek yang memilih, sedangkan kategori baik itu nilainya 4. Kemudian dikalikan lagi 6 dikali 4 itu 24. Selanjutnya 1 dikali 3 itu 3. Kemudian dijumlahkan semua hasilnya ini tadi. 2 dikali 5 itu 10, ditambahkan 6 dikali 4 itu 24, jadi 34. Dan 1 dikali 3 itu 3, jadi 37. Nah, yang ini kan karena tidak ada yang memilih kategori tidak baik pada aspek materi, jadi ini 0. 0 dikali 2 kan 0. Nah, ini 0 dikali 1 kan tetap 0. Jadi hasil dari total aspek materi dari setiap kategori itu adalah 37. 2 dikali 5, 10, 6 dikali 4, 24, 1 dikali 3 itu 3, jadi totalnya untuk aspek materi itu ada 37.
Kemudian untuk mencari rata-rata seperti cara biasanya, 37 ini dibagi dengan jumlah subjek peserta pelatihan teman-teman. Nah, subjek yang kami dapatkan itu pada peserta pelatihan ada 9 orang. Kemudian dibagi 37 dibagi 9. Jadi dapat rata-ratanya 4,1. 4,1 ini kita lihat pada pengkategorian itu nilainya yang mendekati adalah kategori baik, karena kategori baik itu nilainya 4, sedangkan rata-rata pada aspek materi itu nilainya 4,1. Nah, kita bulatkan ke angka yang paling dekat, jadi itu kita tarik kesimpulan bahwa kategori untuk aspek materi itu kesimpulannya adalah baik. Paham? Paham, Kak. Nah, kalau misalnya paham untuk aspek yang materi, itu caranya tetap sama untuk aspek yang pemateri dan aspek fasilitas juga jadwal pelatihan. Cara yang sama bisa teman-teman lihat juga ini untuk kategori sangat baik pada aspek pemateri bisa dilihat pada tabel yang pertama tadi ada 1, ada 2 dan 3. Jadi ada tiga orang subjek yang memilih kategori sangat baik untuk aspek pemateri. Selanjutnya pada aspek pemateri untuk kategori baik itu ada 5 orang. Dan untuk kategori biasa ada 1 orang. Untuk kategori tidak baik dan sangat tidak baik itu nggak ada yang milih ya peserta pelatihannya. Kemudian bisa kita pakai cara yang sebelumnya, cara yang sama kita kalikan. 3 dikali 5 itu 15, 5 dikali 4 itu 20, dikali 3 itu 3. Jadi 15 ditambah 20, 35 ditambah 3, 38. Kemudian dibagikan dengan jumlah peserta pelatihan yaitu 9 orang, jadi 38 dibagi 9 hasilnya 4,2. Jadi rata-rata untuk aspek pemateri ini ada 4,2. 4,2 ini karena mendekati nilai 4, jadi kita bulatkan ke angka 4, di mana interpretasi angka 4 itu untuk kategori baik. Nah, jadi untuk aspek pemateri itu dapat kesimpulannya adalah kategorinya baik. Cara yang sama untuk fasilitas dan jadwal pelatihan. Nah, penarikan kesimpulan setelah didapatkan dari mencari 2 tabel tadi, tabel pertama dan tabel kedua, itu kemudian ditarik kesimpulan untuk kesimpulan secara keseluruhan. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk cara menjelaskan kesimpulannya. Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwasanya dari evaluasi reaksi materi yang diberikan penilaiannya baik. Ini baik. Kemudian untuk pemateri juga baik. Untuk evaluasi dari fasilitas itu baik. Dan yang terakhir itu dari program jadwal pelatihannya juga baik. Karena keempat aspek itu penilaiannya kategorinya baik, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari lembar evaluasi reaksi dari peserta pelatihan itu, mereka menilai bahwa acara teman-teman itu dengan kategori yang baik. Berarti bisa dikatakan pelatihannya berhasil karena dari evaluasi reaksi pada hasil kategorinya kesimpulannya itu baik dari hasil evaluasi reaksi saja, belum dari pembelajaran dan evaluasi perilaku. Untuk evaluasi reaksi ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke evaluasi berikutnya? Nggak ada, kita lanjut ya kalau nggak ada yang mau nanya. Selanjutnya itu untuk ada yang mau ditanyakan? Iya, Kak, masalah kategori tadi, Kak. Ya, kategori yang ini penilaian biasa, baik, sangat baik itu. Iya, Kak, dari yang hasil penilaian tadi, Kak, yang dapat nilai tadi kan, Kak, terus nanti di bawah kategori, gitu, Kak. Itu ada standar nilainya nggak, Kak? Nanti dikatakan dia baik, sangat baik, atau tidak baik gitu, Kak. Ini kan tadi Kakak bilang kalau standar baik itu nilainya itu 4 kan, Kak. Itu ada kategorinya tuh nggak, Kak? Kategori yang lain atau misalnya pendapat yang menyebutkan nilainya itu harus 1 sampai 5 untuk sangat baik, tidak baik. Itu maksudnya.
Iya Kak, untuk kategori rata-rata nilainya tuh berapa yang dikatakan kategori baik atau tidak baiknya itu Kak, nilai-nilainya itu Kak. Dari rata-ratanya ini. Kan tadi kesimpulannya kan ini 4,1. Nah, 4,1 karena kelompok saya pakai kategori yang ini. Nah, penilaian kategorinya kan mulai dari sangat baik sampai sangat tidak baik itu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, rata-rata di sini 4,1 kan. 4,1 kan kita bulatkan ke angka yang paling dekat. Angka yang paling dekatnya kan 4. 4 itu kan untuk interpretasi untuk kategori baik. Jadi di sini kesimpulan dari aspek materinya kan baik. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhan, ini bisa teman-teman lihat untuk kategori yang paling dominan. Misalnya, ini ada baik atau sangat tidak baik, beda-beda gitu kan. Jadinya kita ambil yang paling dominan kesimpulannya. Bisa gitu. Kalau misalnya ini banyak beda. Kalau di hasil yang tabel punya kelompok saya kan ini kebetulan hasilnya sama semua. Jadi penarikan kesimpulannya kan jadi lebih mudah karena baik semua kan. Ini nanti kalau misalnya ini ada yang beda-beda, bisa diambil mana yang kesimpulan yang paling dominan. Misalnya ada 2 baik di sini dan ini ada sangat baik dan tidak baik, berarti itu kesimpulannya baik kategorinya. Gitu? Iya Kak, paham Kak. Makasih ya Kak. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Kita lanjut ke evaluasi kedua, yaitu evaluasi pembelajaran. Contoh lembar evaluasi pembelajaran yang kami gunakan itu adalah yang seperti ini. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, itu teman-teman pakai sistem pretest dan post-test. Karena harus melihat perubahan, apakah ada peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Makanya pakai pretest dan post-test. Pretest itu sebelum pelatihan, post-test itu setelah pelatihan. Ingat ya, jangan kebalik. Pretest itu sebelum, post-test itu setelah pelatihan. Nah, pernyataan yang ada pada skala untuk evaluasi pembelajaran ini, bisa teman-teman ambil dari modul pelatihan yang sudah dibuat sebelumnya. Pertanyaannya berkaitan dengan variabel pembahasan dari pelatihannya. Misalnya, pelatihan dari kelompok saya itu tentang teamwork. Jadi pernyataan di sini, di lembar evaluasi pembelajarannya itu berkaitan dengan teamwork. Di sini pilihannya. Nah, untuk itu panduan menjawabnya, misalnya contohnya seperti ini. Kami pakai sistem betul dan salah. Jadi kami berikan pernyataan, di sini ada 10 pernyataan. Kami pakai 10 pernyataan dari modul yang sudah dibuat. Kemudian pakai sistem betul dan salah. Kalau misalnya subjeknya merasa pada poin pertama, pada pernyataan pertama, yaitu organisasi adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu. Nah, peserta pelatihannya itu diminta untuk memilih jawaban benar atau salah pada setiap pernyataan yang ada di evaluasi pembelajaran. Setelah itu, setelah selesai, untuk ini membuat lembar evaluasi pembelajarannya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada ya. Nah, untuk lembar evaluasinya ini sama ya yang digunakan baik pretest maupun post-test. Teman-teman sama-sama menggunakan skala yang sama, lembar evaluasi pembelajaran yang sama baik pada pretest maupun post-testnya. Jadi, sebelum pelatihan dimulai, teman-teman harus memberikan lembar evaluasi pembelajaran ini terlebih dahulu untuk pretestnya. Kemudian setelah pelatihan, teman-teman berikan lagi lembar evaluasi pembelajaran yang sama untuk post-testnya. Itu ya cara untuk mendapatkan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya kita setelah mendapatkan hasil dari evaluasi pembelajaran pada setiap peserta pelatihan, kemudian kita butuh penarikan kesimpulan ya bagaimana kualitas pelatihan kita berdasarkan evaluasi pembelajaran yang diberikan oleh peserta pelatihan. Caranya seperti ini. Nah, tadi kan ada
pernyataan yang kita nilai ya jatuhnya ini nanti seperti soal kita ujian. Jadi waktu itu karena dia 10 soal, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu berapa skor untuk satu soal ini untuk mencari skor paling tinggi, skor maksimumnya untuk mencari rata-rata nilainya biar ada peningkatan atau enggak pada evaluasi pembelajaran. Misalnya ini ada 10 pernyataan pada skala evaluasi pembelajaran. Kami memberikan skor 10 pada setiap pernyataan. Kalau misalnya subjeknya menjawab benar, misalnya pada pernyataan 1 ini jawaban yang benar adalah kunci jawabannya adalah benar. Kemudian subjeknya menjawab benar juga. Otomatis untuk pernyataan 1 subjek mendapatkan skor 10. Kalau misalnya subjek menjawab pada pernyataan kedua benar lagi jawabannya sesuai dengan kunci jawabannya, subjek mendapatkan skor 20. Kalau misalnya semua 10 pernyataan ini dijawab dengan benar oleh subjek, berarti skor yang didapatkan subjek itu adalah 100. Karena 10 kali 10 dari pernyataannya itu adalah 100. Berarti dia dapat skor sempurna ya, karena skor maksimalnya adalah 100. Kalau misalnya dia cuma betul 9, berarti dapat skor 90. Selanjutnya kayak gitu, kalau kayak kita nilai kalau misalnya lagi ujian. Nah, untuk penilaian dari skala ini, dari evaluasi pembelajarannya, ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke analisis datanya, analisis hasilnya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, yang tidak merasa lebih baik. Enggak ada ya, kita lanjut ya ke analisisnya. Cara analisis hasil evaluasi adalah yang pertama teman-teman buat tabel subjek dulu, kolom subjek itu jumlah subjeknya ada 1 sampai 9, subjek peserta pelatihan kami ada 9 orang. Kemudian ada kolom pretest dan kolom posttest. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk evaluasi pembelajaran ini harus melakukan 2 kali tes ya, pretest dan posttest sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, penilaian untuk pretest pada subjek yang pertama itu dia mendapatkan skor 90. Untuk posttestnya dia mendapatkan skor 100. Subjek yang kedua pada pretest dia mendapatkan skor 80 dan untuk posttestnya dia mendapatkan skor 100. Sampai subjek 9 pada pretest dia mendapatkan skor 80 dan pada posttestnya dia mendapatkan skor 90. Kemudian setelah kita masukkan nilai skor dari setiap subjek pada tabel ini, pada tabel hasil evaluasi pembelajaran pretest dan posttestnya, bisa teman-teman selanjutnya mencari rata-rata dari setiap tes, pada rata-rata pada pretest dan rata-rata pada posttest. Cari rata-rata seperti cara biasanya ya, ini dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah subjek, berarti dibagi dengan 9. Total dari ini semua dibagi dengan 9 itu dapat rata-ratanya 92,22. Selanjutnya cara yang sama juga dilakukan pada posttestnya untuk mencari rata-rata. Dijumlahkan ini semua, kemudian dibagi dengan jumlah subjeknya yaitu 9 orang. Dapat rata-ratanya itu 94,4. Selanjutnya, setelah didapatkan rata-rata ini, kita butuh penarikan kesimpulan untuk melihat apakah ada peningkatan setelah dan sebelum dilakukan pelatihan. Jadi ada nggak peningkatannya pas teman lakuin pelatihan? Kalau nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, berarti pelatihannya bisa dikatakan ya gitulah ya. Kalau misalnya ada perubahan, bisa kita lihat berapa perubahannya, apakah perubahannya signifikan atau tidak. Cara mencari untuk melihat apakah ada peningkatan atau tidak pada skor pretest dan posttestnya itu caranya seperti ini. Persentase peningkatan pengetahuan itu sama dengan selisih skor sesudah dan sebelum pelatihan dibagi skor maksimal kemudian dikali 100%. Nah, tadi kan rata-rata skor pretestnya itu 92,22. Untuk rata-rata posttestnya itu 94,4.
4. Saya dapatkan Kemudian mengikuti rumus yang ini kita kurangi karena dia selisih, jadi 94,4 dikurang 92,22 dibagi dengan skor maksimal, karena skor maksimalnya itu 100, skor yang paling tinggi itu 100, kemudian dikali dengan 100%. Hasilnya kita dapatkan hasil dari pemakaian rumus ini tadi, kita dapatkan angka 2,22%. Yang ada perubahan peningkatan skor pretest dan posttest setelah pelatihan, itu terjadi peningkatan sebanyak 2,22%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Jelas ya? Iya, Kak. Nah, selanjutnya, kan ini udah ada hasil peningkatannya 2,2% ya. Ini hasil ini tadi. Ternyata ada perubahan dari pengetahuan peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan, yaitu adanya peningkatan 2,22%. Nah, 2,22% ini perlu kita lihat apakah peningkatannya itu signifikan atau tidak. Peningkatannya signifikan atau tidak itu harus kita masukkan juga ya di bagian kesimpulan evaluasi pembelajarannya. Caranya untuk melihat apakah peningkatan ini signifikan atau tidak, yang pertama, teman-teman harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu dari pretest dan posttestnya. Kedua-duanya harus datanya harus berdistribusi normal. Caranya dengan melakukan uji normalitas. Nah, setelah datanya normal, baru bisa teman-teman lihat apakah peningkatan itu signifikan atau tidak. Caranya untuk melakukan uji normalitas, yang pertama adalah teman-teman harus punya SPSS dulu ya, aplikasi SPSS. Boleh versi berapa aja, tapi versi 20 yang disarankan versi 20 ya, 25 juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman copy hasil dari skor pretest dan posttestnya ini tadi ke lembar SPSS. Ya. Nah, kemudian ini bisa diubah menjadi pretest, sedangkan yang ini posttest. Selanjutnya, teman-teman klik analyze. Ini untuk cek uji normalitas ya, ingat ini untuk uji normalitas. Kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, baru ke one sample K ini. Kemudian klik, karena kita harus cek satu persatu, jadi bisa teman-teman pindahkan pretest ini ke kolom yang sebelah kanan. Caranya klik pretest, kemudian klik panah, nah pindah dia kan. Kemudian langsung saja klik OK. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah tabel ini. Nah, tabel yang ini ya. Yang perlu teman-teman lihat adalah angka 0,532. Kembali ke yang ini tadi, penarikan kesimpulannya. Cara melihat data teman-teman itu dia berdistribusi normal atau tidak, syaratnya adalah nilai ini itu harus besar dari 0,05. Besar dari 0,05. Kalau misalnya besar dari 0,05 berarti kesimpulannya data teman-teman itu berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal ini adalah syarat ya untuk melanjutkan ke analisis data berikutnya. Jadi teman-teman harus memastikan terlebih dahulu data yang teman-teman dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak.
Nah, kita lihat pada hasil output dari SPSS-nya untuk pretest itu signifikansinya adalah 0,532. 0,532 itu besar daripada 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk pretest itu datanya berdistribusi normal karena nilai signifikansinya besar dari 0,05 yaitu 0,532. Nah, hasil ini harus teman-teman cantumkan pada hasil evaluasi pembelajaran di laporannya nanti ya. Nah, dicantumkan contohnya seperti ini. Ini yang untuk pretestnya. Selanjutnya cara yang sama untuk post-test. Tadi kan pretest, sekarang uji normalitas untuk post-testnya. Caranya sama. Ada yang bisa diktein caranya gimana? Ada yang ingat? Berat. Ada yang bisa? Dari berapa ini? Dari 18 peserta, ada yang bisa mengulangi caranya bagaimana untuk direvisi. mencari pretestnya, uji normalitas pretestnya? Tadi juga bisa lecek ya. Halo, ada yang bisa ngulang caranya? Ya. Ini nggak ada yang mengulang caranya atau nggak paham caranya gimana sebelumnya? Kapan jadinya? Insya Allah enggak. Persiapan Yang baik kayak gimana? paham Kita tadi buru-buru coba kan, ulangi jadi caranya. Cara yang sama nggak benar. dengan sebelumnya tadi. Ada yang bisa ngulangin caranya gimana? Ya? Ada? Ada yang paham? Ada yang bisa ngulang? Gimana paham? Paham tadi seharusnya bisa ngulang dong. Siapa yang jawab paham tadi? Coba ulang. Tadi saya Coba ulang. Paham kan? Nah, coba ulang caranya. Cara yang sama kok. Apa aja yang perlu diklik? Mana dulu yang diklik untuk ngecek? maaf Kak, kalau untuk yang penjelasan ini masih kurang paham. Maksudnya itu paham untuk yang penjelasan yang awal tadi Kak. Tabel yang tadi. Yang uji normalitasnya paham nggak? Tadi kita barusan kita nyari uji normalitas untuk pretest sama post-testnya. Yang tadi kan udah uji normalitas untuk pretest. Paham nggak? Belum Kak. Nah, kalau nggak paham atau kecepatan bilang ya teman-teman, jangan diam aja. Iya Kak. Diulang ya dari uji normalitas pretestnya ya. Bisa teman buka SPS terlebih dahulu. Nah, kemudian copy hasil pretest sama post-testnya untuk memudahkan membedakan yang mana pretest dan mana post-test. Itu teman-teman ganti di kolom name-nya itu untuk yang satu ganti jadi pretest, yang kedua itu diganti jadi post-test biar nggak kebalik nanti uji normalitasnya. Kemudian balik lagi ke data view. Caranya yang pertama, untuk lebih ingat bisa dicatat ya step-nya, nggak lupa. Yang pertama itu caranya klik analyze, kemudian ke non-parametric test, analyze, kemudian non-parametric test, kemudian ke legacy dialogs, analyze, non-parametric test, legacy dialogs, dan terakhir itu ke one sample K, yang ini. Jadi ada 4 step terlebih dahulu ya, klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs, dan pilih one sample K. Teman-teman klik. Nah, awalnya kan tadi tampilan seperti ini. Pretest sama post-testnya ada di kolom sebelah kiri. Untuk mencek uji normalitas, itu kita harus cek satu persatu untuk melihat datanya normal atau enggak. Kemudian bisa teman-teman pindahkan pretestnya ke kolom sebelah kanan. Caranya bisa diklik pretestnya, kemudian klik panah. Nah, pindahkan pretestnya ke kolom sebelah kanan, langsung klik OK. Nah, pastikan ini
normalnya di bagian kolom normal ini di checklist dulu ya, karena dia mau uji normalitas ya. Pastikan ini di checklist dulu kolom normalnya. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, pretestnya pindah ke kolom sebelah kanan, normalnya sudah di checklist, langsung aja oke. Nah, nanti keluar output seperti ini, seperti yang ada di screen, tampilannya seperti ini. Penarikan kesimpulan untuk melihat apakah data teman-teman itu berdistribusi normal atau enggak, syaratnya adalah signifikansi ini, angka ini, asim, sig, to tail ini, angkanya harus besar dari 0,05. Besar dari 0,05. Angka yang ada di baris terakhir ini, pada kolom ini, nilainya harus besar dari 0,05. Nah, pada tabel pada kolom ini, di output ini, berapa angka signifikannya untuk pretestnya? Ini berapa? Berapa ini signifikan untuk pretestnya? Ini memang itemnya cuma 10. Diam semua ya. Ini signifikan untuk pretestnya kan 0,532. Jadi syaratnya untuk datanya berdistribusi normal atau tidak kan, syaratnya harus signifikansinya besar dari 0,532. Nah, dari 0,05. 0,532 itu kan besar daripada 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pretest teman-teman, data pretest teman-teman itu datanya berdistribusi normal karena signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Itu signifikansi pretestnya nilainya 0,532. Nah, output yang ini bisa teman-teman copy ke dalam laporan karena harus dicantumkan untuk melihat datanya berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan ini. Nih contoh outputnya pada laporan ya. Ini untuk yang laporan pretest. Ini signifikansinya 0,532. Selanjutnya, untuk yang post test menggunakan cara yang sama persis. Tapi nggak ada masalah kalau kalian punya ini. Karena caranya sama persis, apa ada yang bisa mengulangi jalan yang sebelumnya, cara mencari uji normalitas untuk post testnya? Apakah ada yang bisa mengulangi? Untuk melihat teman-teman sudah paham atau belum? Ada yang bisa mengulangi? Tadi ada 15. Ini nggak mau mengulangi, nggak mau dikte caranya, atau masih belum paham? Halo teman-teman, masih belum paham atau nggak mau mengulangi caranya? Dari 15 orang, ada yang bisa diktein caranya untuk mengulangi, untuk melihat teman-teman apakah paham dengan penjelasan barusan. Gimana? Maaf sebelumnya Kak. Ya. Tadi Kakak secara SPS-nya Kak. SPS itu aplikasi, jadi harus teman-teman install dulu. Oh, ada yang belum ada yang pasang SPSS ya? Maksudnya gini Kak, tadi Kakak pas menerangkan Kakak share gitu atau gimana Kak? Soalnya nggak keluar gitu share screen-nya Kak. Nggak kelihatan ya? Iya Kak, makanya kami diam aja, soalnya yang tampil cuman ini aja Kak. Jadi nggak itu, nggak tahu. Maaf ya, kenapa nggak dari tadi? Maaf ya, kita ulangi lagi ya. Iya Kak. Tapi udah ada yang punya SPSS belum?
Udah Kak. Udah ada kan? Jadi udah nggak asing lagi kan sama SPSS. 30. Kan dia tadi itu suruh kurang lagi. Sudah ada yang ini. Maaf ya, kita ulangi lagi dari awal. Tiga Bu, yang 30 itu di ini Bu. 42. Iya Bu, totalnya 30 cuma itemnya nggak gini lah ganti item. Nah, yang pertama kan tadi caranya, ini udah tampil belum SPSS-nya di layar? Udah, Kak. Ya. Kita copy ya tadi skor yang total di hasil pembelajaran tadi. Ingat kan? 20 lah maksimal. Pilih lagi cuma 20. Nah, ini di copy ke SPSS. Itu berapa? Indikatornya ada berapa? Ini kalau misalnya nggak tampil sesuai yang saya jelaskan di screen-nya, tolong bilang ya. Soalnya di sini nggak kelihatan mana yang tampil. Ambil 2 saja. Ya. Yang paling tinggi aja. Iya, Kak. Nah, ini kemudian untuk memudahkan, karena di sini masih nama kolomnya itu var 0003 dan var 0004, itu kan sulit membedakannya. Ini kan di data view, di sudut kiri bawah, terus teman-teman pilih variabel view, baru klik di kolom name. Kan kita mau ngecek uji normalitas pretest sama posttest kan. Jadi untuk yang pertama ini bisa teman-teman ganti jadi pretest. Ini berapa? Yang keduanya bisa diganti menjadi posttest. Indikatornya ada 4 Bu. Nah, posttest ya. Kemudian balik lagi ke data view. Klik analyze ini. Kemudian klik non-parametric test. Kemudian legacy dialog. Baru one sample K. 6 Bu. Nah, Indikator cuma 6. Ya. yang pertama kan harus dicek satu-satu nih pretest sama posttestnya untuk melihat datanya berdistribusi normal atau enggak. Yang pertama kita mencek uji normalitas dari pretest terlebih dahulu. Caranya klik pretestnya, kemudian klik panah ini. Nah, pretestnya pindah ke kolom sebelah kanan karena yang mau dicek pretest terlebih dahulu ya. Yang kedua, harus pastikan terlebih dahulu kolom normal ini di checklist. Nah, jadi gini ya tampilannya. Sebelum teman-teman ini, pretestnya harus pindah ke kolom sebelah kanan karena yang mau dicek terlebih dahulu adalah pretest. Dan pastikan normal ini harus di checklist terlebih dahulu karena mau uji normalitas. Selanjutnya, setelah tampilannya seperti ini, bisa langsung teman-teman klik OK. Nah, klik OK. Ini outputnya. Bisa teman-teman lihat, ini outputnya. Ini tuh 32 Bu. Kelihatan? Gugurnya 4. Yang ini one sample Kolmogorov-Smirnov Berapa test ini? ini. Berapa Kelihatan nggak? Atau Enggak, Kak. masih? Nggak kelihatan. Di ini. cari ya Nah, ini. buku acuan yang Bilang ya kalau nggak kelihatan, soalnya di sini tampilannya nggak tahu mana yang tampil di screen teman-teman. Karena kita hanya memilih Ya. item terbaik. Sudah, Kak. Udah kelihatan one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Dan menurut Sudah. Nah, untuk melihat apakah data teman-teman pada pretest itu berdistribusi normal atau tidak, nilainya syaratnya harus berapa tadi? Satu 2 lembar aja tuh udah benar. 0,05. Besar dari 0,05. Berapa? Nah, syaratnya nilainya harus besar dari 0,05. Di sini nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansi itu ini ya, yang baris terakhir pada kolom ini, pada output ini. Nah, ini ya nilai signifikansi. Jadi yang teman-teman perhatikan itu adalah nilai signifikan to tail ini. Nah, ini nilainya. Nah, untuk signifikansi pada pretest, outputnya itu signifikansinya ini nilainya berapa? Indikatornya berapa tadi nih? Sekitar 10. Indikatornya 2. Ini berapa? Indikator 2. Kamu indikator berapa? 32, Kak. Aspeknya ada 0,532. Signifikansi untuk pretestnya 0,532 ya nilainya. 0,532 itu besar atau kecil daripada 0,05? Besar, Kak. Besar. Kalau misalnya besar, berarti apa artinya? Bisa ditarik kesimpulannya apa? Apakah data dari pretest ini berdistribusi normal atau tidak? Kalau misalnya 0,532 ini besar daripada 0,05. item per indikator ya. Normal, Kak. Berdistribusi Normal, ya. Kak.
Nah, sampai sini paham kan? Paham, Kak. Nah, selanjutnya kita balik lagi karena tadi kita baru uji normalitas pretest. Sekarang yang kedua kita harus uji normalitas untuk post-testnya. Waktu susun aja salah penelitian. Nah, ini ya. Tadi kan baru pretest. Yang sekarang kita cek uji normalitas untuk post-testnya. Caranya siapa yang bisa ngulangin? Caranya sama. Ada yang bisa ngulangin? Izin mencoba. Ya, coba, Izin mencoba. coba aja. Oke. Yang pertama itu di copy dulu atau skor yang udah kita dapatkan, lalu copy ke SPSS. Ya. Awalnya dia untuk memudahkan kita berikan nama, kita ubah, pilih variabel view-nya, terus klik kolom name-nya tuh kita ubah, kita tentukan yang mana nilai untuk pretest dan yang mana post-test. Ya. Kita klik analisis, terus pilih non-traumatic test, terus pilih regulasi dialog, terus nanti yang ini one sample key kalau nggak salah. Iya, iya, one sample key. Terus Ya. klik. Oke, nanti sudah diklik, kita pilih misalnya tadi kan ini untuk post-test, kita pilih post-testnya, kita pindahkan ke samping ke atas variable list. Nah, udah kita pindahkan, kita klik yang kolom normal itu, yang di test distribution, yang di normal, diklik. Setelah kita klik, kita tekan OK untuk mendapatkan hasilnya. Nah, makasih ya. Ini siapa namanya? Fitratul, Kak. Makasih ya, Fitratul. Caranya betul ya. Nah, seperti lihat di screen teman-teman, ini kan pretest sama post-testnya ada di kolom kanan kedua-duanya ya. Sedangkan kita cuma mau ngecek uji normalitas dari post-testnya doang karena pretestnya tadi udah selesai. Caranya bisa teman-teman balikan lagi pretestnya ke kolom sebelah kiri. Caranya klik aja pretestnya, klik pretestnya, kemudian klik panahnya. Nah, pretestnya nanti pindah lagi ke sebelah kiri. Soalnya yang mau kita cek uji normalitasnya kan post-test doang nih. Jadi kan pretestnya nggak perlu lagi karena pretestnya udah. Jadi pretestnya kita balikin ke kolom sebelah kiri, post-testnya yang kita pindahin ke kolom sebelah kanan. Normalnya juga udah di checklist ya. Kemudian langsung aja kita klik OK. Nah, outputnya itu ada di sini. Nah, output untuk post-testnya ini ya. Tadi kan output untuk pretestnya yang ini tadi, 0,532 kan signifikansinya. 0,532 itu besar daripada 0,05, jadi pretestnya berdistribusi normal datanya. Nah, yang untuk post-testnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari output SPSS ini untuk melihat apakah data dari post-testnya itu berdistribusi normal atau tidak? Siapa yang bisa menjelaskan gimana cara penarikan kesimpulan dari output SPSS ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa, teman-teman? Ada yang bisa? Gimana ini cara membaca tabel one sample Kolmogorov-Smirnov-nya untuk melihat apakah data post-test teman-teman itu berdistribusi normal atau tidak? Gimana cara penarikan kesimpulannya? Ada? Kak, kalau untuk post-test itu nilainya harus besar dari berapa dulu, Kak? Iya, sama. Tetap sama. Uji normalitas itu syaratnya
harus besar dari 0,05 untuk melihat datanya berdistribusi normal atau tidak. Sama, mau pretest, mau post-test itu sama penilaiannya. Kategori standar uji normalitasnya itu tetap sama, besar daripada 0,05. Oh, berarti sama ya, Kak? Ya. Nah, coba ini siapa ini yang ngomong, yang lagi ngomong? Tadi Fitra, Kak. Oh, ya coba Fitra, masih Fitra lagi ya. Mana ini cara penarikan kesimpulan dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov-nya untuk melihat apakah data post-test teman-teman itu berdistribusi normal atau tidak. Cara penarikan kesimpulannya sama dengan yang pretest tadi. Gimana? Coba jelasin. Di sini nilainya kan 2,70 kan, Kak. Berarti itu 0,270. Ini bukan 2,70 ya, kan komanya di depan 2 nih. Nah, di ini Iya, Kak. 0 di depan koma ini ada 0 sebenarnya, tapi 0-nya nggak dibuatin. Jadi ini yang koma 33, koma 22 ini berarti 0,33, 0,222, ini 0,270, bukan 270. 270 sama 0,270 beda ya. Iya, Kak. Salah, Kak, dalam penyebutannya tadi, Kak. Ya, nggak apa-apa. Ya, coba lanjutin lagi. Berarti pengujian untuk post-testnya itu normal, Kak, karena lebih besar dari 0,05. Karena nilainya itu 0,270. Oke. Makasih ya, Fitra. Nah, ini Fitra aja yang paham atau lainnya paham? Yang lain paham juga? Yang lain paham juga? Paham kan? Stepnya tadi kalau misalnya takut lupa, mending dicatat aja biar lebih mudah. Step yang klik analyze, bla 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 yang tadi itu ya. Selanjutnya, karena kan tadi udah dapat nih ternyata pretest sama post-test teman-teman itu datanya berdistribusi normal. Selanjutnya, kan tadi kita mau ngelihat apakah peningkatan yang 2,22% tadi itu peningkatannya signifikan atau tidak. Caranya kan tadi yang pertama syaratnya harus data pretest sama post-testnya itu berdistribusi normal. Ternyata setelah dicek datanya itu pretest sama post-testnya berdistribusi normal dua-duanya. Selanjutnya untuk melihat apakah peningkatannya itu signifikan atau tidak, teman-teman bisa menggunakan one sample t-test. Caranya, buka lagi SPSS-nya. Ini tadi boleh dihapus ya, karena kita udah selesai. Oh, untuk pretest sama post-testnya udah paham kan? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Karena datanya udah normal, pretest sama post-testnya bisa kita lanjutin one sample test. One sample test ini gunanya untuk melihat apakah peningkatan pada pelatihan teman-teman itu pretest dan post-testnya, apakah peningkatannya bersifat signifikan atau tidak. Caranya dengan melakukan one sample t-test. Bisa teman-teman copy lagi tadi yang sudah hasil skor tadi ya. Ini bisa di-copy lagi, tampilannya masih sama, masih pretest, post-test, masih pakai skor yang tadi. Caranya, yang tadi kan klik analyze, non-parametric test, dan bla 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 yang lain. Nah, caranya yang ini beda. Yang pertama teman-teman klik analyze, kemudian pilih compare means. Ini screen-nya tampil kan? Tampil, Kak. Tampil, Kak. Nah, yang pertama pilih analyze, kemudian pilih compare means, selanjutnya pilih one sample t-test. Analyze, kemudian compare means, baru pilih one sample t-test. Klik. Nah, yang ini kan untuk melihat apakah pretest dan post-testnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, teman-teman bisa pindahkan keduanya ini, pretest dan post-test yang ada di kolom sebelah kiri,
dipindahkan kedua-duanya ke kolom sebelah kanan. Kalau uji normalitas tadi kan kita cek satu persatu, jadi satu persatu yang dipindahkan ke kolom kanan. Kalau ini pindahkan pretest dan posttestnya secara bersamaan ke kolom sebelah kanan. Kemudian bisa langsung klik OK. Nah, ini outputnya ya. Yang teman-teman perhatikan itu adalah kolom one sample test. Oh, ini nggak tampil ya hasilnya? Belum, Kak. Nah, ini outputnya ya dari yang kita cari tadi. Ini hasilnya dari yang one sample t-test yang kita lakukan, pilih analyze, pilih compare means, terus kemudian pilih one sample t-test, pindahkan post-test dan pre-testnya ke kolom sebelah kanan, kemudian klik OK. Itu kemudian akan menghasilkan output yang seperti ini. Yang teman-teman perhatikan adalah kolom atau tabel one sample t-test ini. One sample t-test. Untuk melihat apakah perubahan peningkatan pretest dan posttest pada pelatihan teman-teman itu bersifat signifikan atau tidak, itu teman-teman lihat bagian kolom signifikan to tail. Yang ini ya, teman-teman perhatikan ini. Yang kalau uji normalitas tadi kan syaratnya untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kan syaratnya harus besar dari 0,05. Kalau misalnya untuk one sample t-test ini, untuk melihat data teman-teman itu mengalami perubahan yang signifikan atau tidak, itu syaratnya nilai signifikansi ini harus kecil dari 0,05. Jadi kebalikan dari uji normalitasnya. Kalau uji normalitas besar dari 0,05, kalau yang ini kecil daripada 0,05. Sampai sini paham untuk cara penarikan kesimpulannya? Paham, Kak. Nah, di sini kan nilai signifikansinya itu 0,000. 0,00 itu besar atau kecil daripada 0,05? Kecil. Jadi bisa ditarik kesimpulan itu gimana kalau misalnya signifikansinya lebih kecil daripada 0,05? Gimana penarikan kesimpulannya? Berarti penarikan kesimpulannya, pelatihan yang teman-teman lakukan itu tadi kan mengalami peningkatan sebesar 2,22%. Nah, kita harus melihat 2,22% ini peningkatannya bersifat signifikan atau tidak. Caranya kan dengan melakukan one sample t-test. Ternyata setelah dicari hasilnya itu signifikansinya kecil daripada 0,05. Berarti peningkatan yang terjadi pada pelatihan yang sudah teman-teman lakukan itu mengalami peningkatan 2,22% secara signifikan. Jadi penarikan kesimpulannya seperti itu. Area. Jadi contoh penarikan kesimpulannya bisa pakai kalimat ini. Nah, ini. Rata skornya tadi kan udah dicari nih, 2,22%, udah dapat. Terus kita harus ngelihat 2,22% ini peningkatannya secara signifikan atau tidak. Caranya dengan melakukan one sample t-test. Ternyata hasilnya signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti kesimpulannya adalah pelatihan yang teman-teman lakukan itu mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 2,22%. Itu ya. Di sini belum dimasukin penjelasannya. Teman-teman nanti harus masukin penjelasannya seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk evaluasi pembelajaran. Sepanjang itu tadi, mulai dari scoring lembaran evaluasi pembelajaran, sampai mencari rata-rata, kemudian uji normalitas, kemudian mencari berapa besar peningkatannya, kemudian melakukan uji normalitas untuk pretest dan posttest, dan yang terakhir itu mencari apakah peningkatannya signifikan atau tidak menggunakan one sample t-test. Apakah paham? Ada yang Insya Allah. insya Allahnya lebih ke paham ya, bukan ke nggak paham ya. Iya, Kak. Oke, terus karena evaluasi pembelajarannya udah selesai, yang terakhir adalah evaluasi reaksi. Nah,
Evaluasi reaksi ini bisa teman-teman gunakan lembarannya menggunakan teori dari variabel yang teman-teman angkat pada pelatihannya. Kalau misalnya variabelnya tentang teamwork, misalnya pelatihan yang kami lakukan ini adalah pelatihan tentang teamwork. Jadi otomatis teman-teman cari teori tentang teamwork kan. Nah, di sini yang dijadikan lembaran evaluasi perilaku ini, tadi saya bilang evaluasi apa ya? Evaluasi perilaku kan ya? Yang ketiga, atau salah? Benar, Kak. Yang betul kan? Lupa. Soalnya yang ketiga ini evaluasi perilaku ya. Evaluasi perilaku ini menggunakan lembaran yang pernyataannya itu dibuat berdasarkan teori yang teman pakai pada variabel yang digunakan pada pelatihannya. Misalnya pada pelatihan ini menggunakan variabel teamwork, memakai teori teamwork. Terus pernyataan ini yang dipakai untuk lembaran evaluasinya harus berkaitan, harus dibuat berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan variabelnya. Misalnya kalau teamwork berarti pernyataannya dari teori tentang teamwork. Bisa teman-teman cari dari skripsi atau lebih baik dari penelitian yang sudah karena udah diuji validitas sama reliabilitasnya. Kalau misalnya mau bikin sendiri kan lebih memakan waktu kan. Jadi bisa teman-teman cari misalnya cara yang paling singkat itu adalah cari aja di Google misalnya skripsi tentang teamwork kalau pelatihannya tentang teamwork, atau kalau misalnya pelatihannya tentang apa lagi ya, misalnya tentang apa lagi, udah ada yang dapat ini kan skalanya untuk lembar evaluasi perilaku, udah pada nyari kan, udah pada dapat kan. Atau belum sampai ke ini, pembuatan lembar evaluasi perilakunya? Sudah, Kak. Ya kan? Berarti paham kan ini pembuatan lembar evaluasi perilakunya? Paham, Kak. Nah, selanjutnya untuk scoringnya kira-kira paham atau enggak? Dari yang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, penilaian ini sebenarnya terserah kelompok teman-teman ya, menggunakan kategori penilaian yang 4 atau yang 5 itu tergantung teman-teman. Kalau kelompok kami itu menggunakan penilaian yang menggunakan 5 kategori. Ada sangat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Terakhir ada sangat tidak setuju. Nah, yang pertama, kalau misalnya item teman-teman itu dalam skala psikologi itu ada yang namanya item favorable sama item unfavorable. Udah pernah belajar tentang ini kan? Ada kan? Scoring item favorable sama unfavorable berarti udah ngerti kan? Udah ngerti belum scoring item favorable sama item unfavorable pada skala psikologi? Gimana? Atau belum paham atau emang belum belajar di kelas? Sudah, Kak. Belum paham ya? Nah, oke. Di sini kan pakai 5 kategori nih, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Karena di dalam psikologi, di dalam skala psikologi itu ada 2 jenis item. Yang pertama ada item favorable dan item unfavorable. Scoring dari 2 jenis item itu berbeda. Kalau misalnya item favorable, itu scoringnya, nilainya dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya scoringnya. Jadi misalnya di sini subjek pelatihannya memberikan tanda X pada sangat setuju misalnya. Ini sesuai instruksinya kan, berilah tanda X pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Anda.
Kalau misalnya subjeknya memilih sangat setuju, pada pernyataan kami secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas kerja. Ini kan pelatihannya tentang teamwork. Jadi item ini merupakan item favorable untuk variabel teamwork. Karena item ini, item yang pertama itu item favorable, jadi cara scoringnya adalah untuk sangat setuju itu skornya adalah 5. Kalau misalnya memilih ragu-ragu, itu berarti skornya adalah 3. Misalnya yang disilang adalah ragu-ragu, itu skornya 3. Kalau misalnya itemnya favorable. Kalau misalnya itemnya unfavorable, subjeknya memilih sangat setuju, misalnya di sini, berarti dia dapat skor 2, karena item unfavorable itu scoringnya kebalikan dari item favorable. Kalau misalnya item favorable itu di sini, dari sini sampai ke sini itu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau item unfavorable itu kebalikannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang skala yang kami gunakan ini, itemnya semuanya favorable ya. Jadi nggak ada item unfavornya. Jadi scoringnya ini berurutan 5, 4, 3, 2, 1. Di item yang 3, itemnya ini item favorable. Kalau misalnya subjeknya memilih sangat tidak setuju, dia silang di bagian sangat tidak setuju, itu berarti skornya adalah 1 karena dia item favorable ya. Sini 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya itemnya unfavorable, dia pilih sangat tidak setuju, berarti skornya 5 karena cara scoringnya kebalikan dari item favorable. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini paham untuk scoring evaluasi perilakunya? Paham ya. Nah, hasil scoring itu teman-teman tabulasikan ke Excel dalam bentuk tabulasi data ya. Hasilnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, ini kan subjeknya ada 9 orang. Ini subjeknya ada 9 orang. Excelnya tampil kan di layar? Ada, Kak. Oke. Ini subjek dalam pelatihan ini ada 9 orang, sedangkan itemnya ada 10 item. Jadi scoring dari setiap item masing-masing subjek ya, itu semuanya harus di-scoring. Caranya sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian setelah didapatkan scoring item dari setiap subjek di setiap masing-masing itemnya, 10 item tadi, kemudian teman-teman cari totalnya pada setiap subjek. Misalnya yang pertama, ini dipisah ya, evaluasi perilaku ini sama seperti evaluasi pembelajaran. Dia ada pretest dan ada post-test. Jadi pas teman-teman mau mulai pelatihan, pas peserta pelatihannya itu registrasi, teman-teman harus membagikan yang pertama lembar pretest evaluasi pembelajaran dan lembar pretest evaluasi perilaku. Itu ya urutan untuk acaranya, jadwal kegiatannya. Kemudian kalau misalnya udah mulai acaranya dan sampai selesai, teman-teman memberikan yang pertama ada lembar evaluasi reaksi yang pertama kali tadi dijelaskan. Yang kedua teman-teman berikan lembar post-test evaluasi pembelajaran. Yang ketiga teman-teman berikan lembar evaluasi post-test evaluasi perilaku. Jadi ada pretest dan ada post-test ya di evaluasi perilaku ini sama seperti evaluasi pembelajarannya tadi. Yang pertama kita cari pretestnya terlebih dahulu. Mencari total di Excel seperti cara biasanya itu sama dengan sum, kemudian di blok dari item 1 sampai item 10, kemudian tekan enter. Hasilnya itu 43. Untuk subjek pertama atau subjek 1 itu skor pretestnya pada evaluasi perilaku adalah 43. Sedangkan untuk subjek kedua itu skornya 44. Sampai subjek yang ke-9 itu skornya 45. Ya, kalau misalnya teman-teman udah selesai scoring lembar evaluasi perilakunya, kemudian dipindahkan hasilnya ke Excel, itu tampilannya seperti ini. Kemudian dicari total dari pretest dari setiap dari masing-masing subjek. Sampai sini paham? Paham, Kak. Cara yang post testnya sama persis dengan pretestnya.
di scoring dulu hasil lembaran evaluasi perilakunya, kemudian hasilnya dipindahkan ke Excel, dicari totalnya. Setelah tabulasi data evaluasi perilaku tadi, kemudian total ini teman-teman pindahkan ke Excel. Ke Excel, ke SPSS, maaf, dipindahin ke SPSS ya. Caranya sama kayak copy paste ke SPSS seperti biasa. Bentar ya, copy dulu. Nah, ini setelah teman-teman copy total dari pretest dan posttest yang ada di Excel tadi ke SPSS, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian seperti cara sebelumnya, agar tidak bingung ini mana yang pretest dan mana posttest, itu caranya sama, klik variabel view, terus diubah jadi pretest, dan yang ini jadi posttest. Ini ya. Kemudian balik lagi ke data view. Nah, untuk evaluasi perilaku ini caranya sama seperti yang evaluasi pembelajaran. Teman-teman harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, kemudian untuk melihat apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan dari sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Yang pertama berarti harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya datanya berdistribusi normal, baru bisa dilanjutkan dengan one sample t-test. Nah, apa guna uji normalitas tadi sebelumnya seperti yang saya jelaskan, ada yang bisa jawab? Sekalian kalau misalnya bisa mendiktekan cara untuk mencari uji normalitas untuk pretest dan posttestnya. Ada yang bisa mendiktekan, mengulangi caranya? Caranya sama seperti yang untuk evaluasi pembelajaran tadi, step di SPSS-nya caranya sama. Ada yang bisa? Ini ada di bab 2 semua. Kalau saya diulang. Ada yang bisa, teman-teman? Ini juga. Bisa, Kak. Coba ini si Suci Rahma dan Juga ada Ti. di bab 2. Bisa mengulangi uji normalitas dulu deh. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu untuk mengetahui data kita itu normal atau enggak, gitu, Kak. Nah, syaratnya apa? Syaratnya hasil dari datanya itu harus besar dari 0,05. Nah, coba kita cari ya. Apa dulu tadi yang diklik untuk uji normalitas? Kita klik dulu analyze. Ya, terus? Analyze, terus ambil item yang mana ya tadi? Non-parametric test. Ya, terus? Betul nggak, Kak? Iya, betul. Lanjut aja. Nanti kalau salah langsung kita koreksi. Kita ambil yang one sample. One sample. Coba. Bukan, Kak. Independent sample. Bukan, legacy. Nah, legasi dialog, Ya, terus? Ya. Terus pilih yang one sample. Nah, Ini. Terus? ya. Klik. Klik. Terus? Ini yang validitas ya. Terus untuk yang protest untuk yang pretest itu kita pindahkan ke test variable list. Kemudian? Kolom normalnya itu harus di checklist terlebih dahulu. Ya, terus? Kemudian kita klik OK. Jadi outputnya itu adalah nih. Gimana cara membuka outputnya? Apakah Gimana cara membaca, menarik kesimpulan dari output SPSS ini untuk melihat datanya berdistribusi normal atau tidak? Gimana cara penarikan kesimpulannya?
Pemilihan Karena di sini hasil dari one sampel Kolmogorov Smirnov tesnya itu 0,727, maka dapat disimpulkan bahwa tes distribusi normal ini normal. Tes Hanya distribusi berdistribusi normal. hanya Ya. berdistribusi. Oke, makasih ya Suci, betul ya caranya. Nah, karena datanya udah berdistribusi normal, bisa kita langsung cek yang bagian post-testnya. Caranya sama ya, kita langsung aja klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample K. Pretestnya kita balikkan ke sebelah kiri dulu karena kita mau ngecek post-testnya lagi, kemudian post-testnya dipindahin ke sebelah kanan. Normalnya udah di checklist, kemudian klik OK. Nah, untuk yang post-testnya, di tabel one sample Kolmogorov Smirnovnya itu signifikansinya adalah 0,862. 0,862 ini nilainya besar daripada 0,05. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa data teman-teman itu baik pretest maupun post-testnya itu berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan uji normalitas pada pretest dan post-testnya, kemudian bisa dilakukan one sample t-test, sama seperti yang di evaluasi pembelajaran tadi ya. Setelah uji normalitas, baru melihat apakah perubahannya itu signifikan atau tidak pada evaluasi perilakunya sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk one sample t-testnya, siapa yang bisa mengulangi caranya? Untuk yang one sample t-test, ada yang bisa mengulangi caranya? selain itu indeks corrected item total correlation-nya berapa? Dan Kayak yang tadi juga, Kak. Iya, caranya sama. Bentar ya. Ini yang tampil pretest dan post-test kan, bukan yang hasil tadi lagi. Apa korbannya justru Iya kan? Nah, siapa yang bisa diktein cara untuk uji one sample t-test untuk melihat perubahannya signifikan atau tidak pada evaluasi perilaku teman-teman? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Tadi Fitratul udah, Suci udah, yang lain ada yang bisa mengulangi lagi caranya? Saya, Kak. Siapa ini? Ainura Mausa Karim, Kak. Nah, iya. Gimana caranya? Rumus Klik analyze. Ya, terus. yang sama dengan bla bla bla. Non-parametric test. Ini kita one sample t-test ya, bukan uji normalitas lagi. One sample t-test. Masih ingat kan tadi yang di evaluasi pembelajaran kan ada 2 uji yang kita lakukan. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada one sample t-test untuk melihat perubahannya secara signifikan atau tidak. Uji normalitasnya tadi udah seperti yang dijelaskan oleh Suci. Nah, sekarang kita mau uji one sample t-testnya. Ada nggak yang bisa ngulang? One sample t-test ya, kita sekarang bukan uji normalitas. Nah, coba diktein. Saya pilih yang compare means-nya, Kak. Terus, ya yang compare. Terus, One sample test. One sample t-test. Terus, Diklik pretestnya, Kak, ke tes variabel. pretest aja atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya. Kemudian, dipindahkan ya, dipindahkan ke kolom kanan, habis itu klik OK. Nah, keluar outputnya dari one sample t-test untuk evaluasi perilaku. Nah, coba jelasin gimana penarikan kesimpulan dari output SPSS untuk one sample t-testnya. Apakah perubahannya secara signifikan atau tidak pada evaluasi perilaku? Gimana cara penarikan kesimpulannya? Caranya sama persis dengan one sample t-test waktu di evaluasi pembelajaran. Gimana? One sample t-testnya itu
kan Kak, karena itu kecil di 0,05. Yang mana yang kecil dari 0,05, angka yang mana? Yang signifikan totalnya Kak. Ini kan. Jadi gimana penjelasannya? Coba dirangkai kata-katanya. Penjelasannya gimana? Kalau misalnya ini peningkatannya secara signifikan, perubahannya secara signifikan atau tidak? Gimana kalimat penjelasannya? Gimana? Tadi kan udah dapat nih, signifikannya ternyata lebih kecil daripada 0,05. Terus kalau dia lebih kecil itu apa artinya? Gimana? Kalau signifikansi pada one sample t-test ini lebih kecil daripada 0,05, berarti pelatihan yang teman-teman lakukan, khususnya pada evaluasi perilaku itu mengalami perubahan yang signifikan. Itu ya penjelasannya. Ini nanti bukan cuma teman-teman copy aja ya hasil output ini, harus dijelasin juga ini output ini apa artinya, gimana penjelasannya yang berkaitan dengan pelatihan teman-teman. Bukan cuma ini aja yang di copy ke laporannya nanti harus dijelasin juga. Oh ini angka ini menunjukkan penjelasannya ini, berarti dari kolom ini menunjukkan bahwa signifikansinya lebih kecil dari 0,00 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya itu artinya pelatihan yang teman-teman lakukan, pelatihan yang dilakukan oleh kelompok ini, pelatihan kelompok yang teman-teman itu bersifat itu perubahannya pada evaluasi perilaku itu signifikan. Jadi gitu penjelasannya, bukan cuma angka ini aja nanti yang di copy, harus dijelasin juga apa arti angka ini. Gitu ya. Nah, balik lagi ke contoh laporannya. Nah, ternyata setelah didapatkan data dari SPSS, itu perubahannya ternyata signifikan. Setelah melakukan uji normalitas dari pretest dan posttestnya, datanya berdistribusi normal, kemudian bisa dilakukan one sample t-test. Dari one sample t-test ternyata datanya menunjukkan bahwa perubahannya itu bersifat signifikan setelah dan sebelum dan setelah pelatihan dilakukan. Nah, bisa teman-teman pakai penjelasannya, kalimatnya seperti ini. Dari tabel di atas menunjukkan, tabel itu tadi ada tabel uji normalitas pretest dan posttest sama one sample t-test ya. Dari tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kedua tes, yaitu pretest dan posttestnya, memiliki nilai besar daripada 0,05, yang berarti tes berdistribusi normal. Nah, setelah tes pretest dan posttest itu berdistribusi normal, kemudian bisa dilakukan one sample t-test. One sample t-test ini untuk melihat apakah perubahannya bersifat signifikan atau tidak. Nilai signifikansi ini menunjukkan kurang dari 0,05 atau kecil daripada 0,05. Berarti nilai signifikansi pada one sample t-test yang kecil daripada 0,05 itu memiliki arti bahwa pelatihan yang dilakukan itu bersifat efektif. Terjadi perubahan pada evaluasi perilaku sebelum dan setelah pelatihan dilakukan. Yang bisa dijelaskan bahwa modul teamwork, modul yang teman-teman buat sesuai variabel yang teman-teman angkat pada pelatihan itu, yang diberikan oleh trainer pada pelatihan, itu teman-teman sendiri, dapat meningkatkan perilaku kerjasama dari pribadi dalam organisasi. Nah, penarikan kesimpulan pada evaluasi perilaku itu seperti itu ya contohnya, bisa kayak gitu penjelasan pada untuk penarikan kesimpulan berdasarkan tabel-tabel yang sudah teman-teman cari tadi di Excel, di SPSS, itu penarikan kesimpulannya contohnya seperti ini. Nah, udah selesai. Sampai ke evaluasi perilaku. Jadi ada 3 evaluasi yang perlu teman-teman lakukan setelah melakukan pelatihan. Yang pertama ada evaluasi reaksi, yang kedua ada evaluasi pembelajaran dengan sistem pretest dan posttest sebelum dan setelah pelatihan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi perilaku. Itu juga menggunakan sistem pretest dan posttest. Sampai sini ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan atau mungkin ada yang ketinggalan tadi lupa nanya,
Ada yang nggak paham mulai dari evaluasi perilaku sampai evaluasi reaksi sampai evaluasi perilaku. Ada yang mau ditanyakan? Izin Kak, Ya. kalau nilai post-test atau pretest itu tidak normal itu gimana Kak? Oh, uji datanya tidak berdistribusi normal. Iya Kak. Kita pakai cari uji lain atau gimana, Bu? Kalau tidak berdistribusi normal? Datanya tidak berdistribusi normal, perlu cari, kan ada cara lain kalau misalnya data nggak berdistribusi normal. Atau kita biarkan aja penjelasannya kalau datanya tidak berdistribusi normal. Sebenarnya tambah sampel sih. Karena untuk perbandingan itu cuma bisa pakai sampel test kan. Kalau korelasi, kalau sekedar korelasi kita bisa ganti Pearson plus Sherman gitu kan. Tapi kalau uji ini berarti kan cari analisis lain. Berarti cari analisis lain. Nih, Ibu yang jelasin. Kalau sampai datanya tidak terdistribusi normal, berarti kalian harus mencari teknik analisa yang lain, teknik analisis yang lain yang mengakomodir data yang tidak terdistribusi dengan normal. Tapi yang paling sederhana adalah kalian buang dulu outlier-nya. Ini, jadi nanti outlier itu, kalian udah belajar belum ya? Nggak ada belajar. Nggak ada belajar outlier, kasih ya. Jadi kalau di outlier itu, ini kenapa kayak ini ya, korban-korban ke polisi. Kriminal ini nggak jelas. Di blur belakangnya. Dari sini. Nah, outlier itu adalah partisipan yang tidak mengisi dengan sungguh-sungguh skala penelitiannya kalian atau form evaluasinya kalian. Jadi nanti kalian tinggal cek aja mana partisipan yang dia responnya itu di rentang yang sama keseluruhan item yang kalian tawarkan. Ya misal nih semuanya 4 atau semuanya 1 gitu ya. Jadi kayak dia tuh sebenarnya nggak baca. Dia tidak menilai sama sekali sesuai dengan yang diminta, tapi dia karena males ngisi gitu, mungkin udah kesorean, udah males, udah capek, nggak berniat untuk membantu untuk mengisi ini dengan sungguh-sungguh, itu kalian buang dulu dan tidak dilibatkan dalam penelitian. Coba buang dulu outliers-nya. Jadi kita tetap usahakan untuk ini kita pakai one sample test aja, tidak menggunakan analisa yang lain. Karena kalau untuk perbandingan kelompok, untuk hasil pretest dan post-test ini memang pendekatannya yang paling common itu di sini. Karena kalau yang di atasnya itu nanti lebih rumit lagi. Takutnya kalian nggak keburu menyelesaikan laporannya. Jadi saya sarankan untuk buang outlier saja kalau ketemu datanya tidak terdistribusi normal. Berarti ada yang merusak, ada partisipan yang kemudian merusak data penelitiannya kalian. Karena dia tidak sungguh-sungguh mengisi kuesionernya. Ya, jadi makanya sebelum dianalisis, coba dicek dulu kalau memang ternyata tidak terdistribusi normal, kalian harus cek apakah ada outlier. Kalau ada outliers, kalian harus membuang dia datanya dan kalian hanya melibatkan yang datanya memang ada variasinya gitu ya. Jadi tidak hanya satu respon saja. Ya, misalnya dia membuatnya semuanya sangat baik gitu ya, semuanya 5 atau semuanya 4 gitu ya, atau malah justru kerendahan semuanya 1 karena dia ada dari trainer yang dia nggak suka, dia bikin aja 1, dia nggak puas dia bikin 1 semua gitu ya. Jadi dia tidak menilai dengan objektif lagi. Buang dulu outlier itu, kalian analisis ulang gitu ya. Baik. Silakan dilanjutkan. Itu penjelasan dari Ibu ya. Jadi normalitas tuh ada alternatifnya untuk uji lainnya, tapi ada alternatif yang lebih mudah lagi yang udah dijelasin sama Ibu. Jadi harus mencari outlier yang ada di data yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman? Habis pertanyaannya? Paham? Gimana? 14 orang yang masuk ke Zoom paham atau masih ada pertanyaan?
Paham, Kak? Paham ya? Baru satu orang nih yang paham. Selainnya paham juga atau masih ada yang mau ditanyain? Insya Allah paham Kak. Ya, 2 orang. Ada 14 orang nih. Paham, Kak. Nah. Udah ya, paham semua ya? Nggak ada yang mau ditanyain berarti ya? Udah, nggak ada yang mau ditanyain lagi. Udah diam semuanya. Sudah paham sepaham-pahamnya untuk menganalisis data pelatihannya? Sudah ya? Insya Allah paham, Bu. Oke, insya Allah paham. Nanti yang hadir di sini kalau ada teman-temannya yang kurang paham bisa menjelaskan, ya, menjelaskan atau kontak Vina di nomor 08 22 88 21 08 13. Jadi bisa kontak Vina ke sana kalau memang nanti dibutuhkan pertemuan offline untuk membahas kembali, silakan dihubungi. Jadi tapi jangan mendadak ya. Tapi kita punya waktu terbatas karena ini sudah tanggal 15. UAS terakhir itu tanggal berapa? 24 kayaknya Bu. 24. Berarti laporan juga dikumpul tanggal 24. Tinggal 9 hari lagi. Jadi informasikan nanti juga di grup, laporan itu juga dikumpul tanggal 24. Jadi tidak boleh lagi ada yang melakukan pelatihan setelah tanggal 22 aja. Taruhlah kalian butuh 2 hari untuk menganalisis, nanti lagi mencetak buku dan segala macamnya, itu dikumpulkan tanggal 24. Yang belum melaksanakan pelatihan segera dilakukan dan lakukan analisanya sehingga kalian punya waktu kalau seandainya ada yang tidak paham bisa di briefing ulang nanti. Oke, cukup bahasan kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ingin mengecek ulang materi ini nanti akan saya posting di YouTube dan bisa ditonton ulang ya. Dan dikabari yang teman-temannya yang lain. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.